Selamat malam, Bapak Ahmad Padlan. Di sini saya yang Tagawal akan mengikuti pertemuan ekonomi makro yang ke-9 dan ke-10. Baik Pak, untuk pertemuan yang ke-9 itu ada pertanyaan, yaitu jelaskan sistem perekonomian tertutup dan terbuka. Sistem perekonomian tertutup yaitu perekonomian yang tidak bekerja sama dengan negara lain. Sudah sangat jelas dari judulnya saja, yaitu tertutup, yaitu tidak membuka kerjasama dengan negara lain, karena negara tersebut merasa mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Negara tersebut merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Karena mereka mampu, jadi mereka tidak membutuhkan pertolongan atau bantuan dari negara-negara lain. Jadi ekonominya tertutup, negaranya berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan semua masyarakat yang ada di dalamnya itu. Tapi itu untuk saat ini tidak ada lagi negara yang memiliki perekonomian tertutup. Dan perekonomian terbuka yaitu perekonomian yang menganut kerjasama atau hubungan internasional dalam hal perdagangan. Jadi ekonomi terbuka itu yaitu negara tersebut, suatu negara yang memiliki hubungan internasional dalam hal perdagangan. Kalau ngomong hal perdagangan berarti ada ekspor dan impor. Jadi perekonomian terbuka itu yaitu negara tersebut sadar dan tahu bahwasanya dia tidak bisa hidup tanpa negara lain. Dia tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya tanpa negara lain. Contohnya Indonesia yang tidak mampu menciptakan mobil, jadi mereka mengimpor mobil dari luar negeri. Untuk pertemuan 10 Pak, yaitu jelaskan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Baik Pak, kebijakan fiskal itu adalah pemerintah. Kebijakan fiskal itu yaitu kebijakan yang upaya pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi kebijakan fiskal itu yaitu upaya pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Penerimaan negara itu apa? Penerimaan negara itu yaitu dari pajak, yaitu pajak daerah atau pajak negara dan non pajak. Jadi penerimaannya itu ada pajak dan non pajak. Kemudian pengeluaran pemerintah itu yaitu APBD atau APBN. Yaitu APBD itu pengeluaran daerah, sementara APBN itu adalah pengeluaran negara yang harus dicatat. Jadi kebijakan fiskal itu tadi yaitu upaya pemerintah untuk mengatur penerimaan atau pengeluaran negara, di mana penerimaan itu adalah pajak dan pajak, pengeluaran pemerintah itu adalah APBD dan APBN. Kemudian kebijakan moneter adalah upaya pemerintah atau lembaga-lembaga yang mengatur suatu negara atau daerah untuk menstabilkan suatu perekonomian, yaitu ekonomi daerah atau ekonomi negara atau ekonomi provinsi melalui jumlah uang yang beredar. Jadi kebijakan ekonomi moneter ini yaitu menstabilkan jumlah uang yang beredar di suatu negara atau daerah tersebut agar stabil, agar tidak terjadi inflasi dan tidak terjadi deflasi. Jadi ketika jumlah uang yang beredar di suatu daerah tersebut sangat tinggi, itu daerah tersebut akan mengalami inflasi, di mana semua harga akan naik. Tapi jika di suatu daerah tersebut jumlah uangnya sangat sedikit, itu akan terjadi deflasi atau semua harga akan turun. Memang konsumen akan senang, tetapi penjual atau suplai tidak akan senang, malah mereka akan rugi, dan suplai juga masyarakat. Jadi itu saja penjelasan dari saya Pak. Terima kasih.